Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Chris Johnson. Ia sedang duduk di sebuah kafe sambil terus memperhatikan jam tangannya, seolah menunggu sesuatu terjadi pada waktu tertentu. Saat jarum jam menunjukkan waktu yang ia tunggu, Chris langsung menoleh ke arah pintu masuk. Namun tidak ada apapun yang terjadi. Chris tinggal di Las Vegas dan mencari nafkah dengan tampil di sebuah pertunjukan kecil menggunakan nama panggung Frankedelic. Di atas panggung, ia mempertunjukkan trik-trik ramalan yang selalu berhasil dengan sangat akurat. Salah satunya, ia mengundang seorang wanita dari penonton dan berhasil menebak hingga detik yang tepat kapan kalung wanita itu akan terlepas. Penonton menganggap semua itu hanyalah sulap yang cerdas. Namun tanpa sepengetahuan Chris, dua agen FBI yang berada di antara penonton sedang mengawasinya dengan saksama. How many people are here from the Orient? Raise your hands. You, sir. Where are you from? Di waktu luangnya, Chris sering bermain di kasino. Dengan memanfaatkan kemampuannya, ia hanya memasang taruhan kecil dan memenangkan uang dalam jumlah secukupnya. Ia memiliki satu aturan penting, jangan pernah menang terlalu besar atau meraih jackpot. Chris tahu bahwa kemenangan besar hanya akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Meski begitu, tim keamanan kasino yang dipimpin oleh Kepala Keamanan Roy Ball terus memantau permainannya melalui kamera pengawas. Ada sesuatu dalam cara Chris bermain yang membuat mereka curiga. Tak lama kemudian Roy memerintahkan petugas keamanan untuk menghampiri meja Chris. Namun, Chris sudah lebih dulu memperkirakan hal itu dan segera pergi menukarkan chip miliknya sebelum mereka sempat menghentikannya. Oh, he's not counting, not off the top of a 5-deck shoe. Wait a minute. Isn't it that 2-bit magic act over at the back page? What's his name? Cadillac. Yeah, it's Frank Cadillac. Saat berjalan menuju kasir, Chris tiba-tiba melihat kilasan masa depan. Beberapa detik lagi seorang perampok bersenjata akan datang dan menembak dua pegawai kasino. Chris segera menghampiri meja kasir tepat saat perampok itu muncul. Ketika pria bersenjata itu mengacungkan pistolnya, Chris dengan gerakan secepat kilat merebut senjatanya dan melumpuhkannya. Berkat tindakannya tragedi itu berhasil dicegah. Namun pihak keamanan kasino tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Yang mereka lihat hanyalah Chris sedang memegang sebuah pistol. Mereka pun langsung mengejarnya dan mengerahkan seluruh petugas keamanan untuk menangkapnya. Dengan kemampuan melihat 2 menit ke masa depan, Chris dapat mengantisipasi setiap gerakan mereka. Ia dengan mudah menghindari para penjaga seolah-olah menghilang di depan mata mereka. On the floor, right? Bring up the other cameras. Di area parkir, Chris mencuri mobil pertama yang ditemuinya lalu langsung melarikan diri. Kini situasinya semakin serius. Bukan hanya keamanan kasino, polisi juga ikut mengejarnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di jalanan Las Vegas. Saat mendekati perlintasan kereta api, Chris melihat kilasan masa depan. Ia tahu bahwa beberapa detik lagi sebuah kereta akan melintas. Namun kecepatannya ternyata masih kurang untuk melewati perlintasan sebelum kereta datang. Chris kembali melihat kemungkinan masa depan lalu menginjak pedal gas lebih dalam. Kali ini ia berhasil melintasi rel tepat sebelum kereta lewat. Kereta tersebut memutus jalur para pengejarnya sehingga Chris berhasil melarikan diri. Sementara itu, agen FBI Kale Ferris mempelajari rekaman pelarian Chris dari kasino. Ia menganalisis setiap gerakannya dan menyadari bahwa Chris benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Tak lama kemudian atasannya datang dan mengingatkannya pada misi yang jauh lebih penting. Sekelompok teroris telah mencuri sebuah bom nuklir dan berencana meledakkannya di Los Angeles. FBI sudah berusaha mencarinya tetapi belum menemukan petunjuk apapun. Meski atasannya tidak tertarik pada Chris, Kale berhasil meyakinkannya bahwa kemampuan Chris bisa membantu menemukan bom tersebut. Ia kemudian memanggil Roy Ball, kepala keamanan kasino, untuk dimintai keterangan mengenai Chris. Setelah mempelajari rekaman permainan Chris, Kale menyimpulkan bahwa Chris mampu melihat masa depan sekitar 1,5 hingga 2 menit lebih dulu. Menurutnya kemampuan itu bisa menjadi kunci untuk menemukan bom nuklir sebelum terlambat. Sementara itu, Chris menemui sahabat lamanya, seorang pria tua bernama Eorf. Eorf memarahi Chris karena mencuri mobil dan mengkhawatirkan keselamatannya. Sambil bermain biliar, mereka membahas gadis yang sempat dilihat Chris dalam penglihatannya. Chris mengatakan bahwa gadis itu adalah satu-satunya orang yang bisa ia lihat lebih dari 2 menit ke masa depan. Ia yakin wanita asing yang ditemuinya di restoran itu adalah cinta sejatinya. Eorf menyarankan Chris untuk melupakannya dan tidak mengambil risiko. Tiba-tiba Chris terdiam. Ia baru saja melihat kilasan masa depan yang menunjukkan bahwa sekitar 1 menit lagi seorang agen FBI akan datang ke tempat itu. Namun kali ini Chris memutuskan untuk tidak melarikan diri. Ia justru penasaran dengan alasan FBI mencarinya. Well, then you gotta go. Hold on. I want to see how much she knows, what she wants from me.
Tak lama kemudian Kali masuk ke dalam ruangan. Ia meminta Eorf keluar agar bisa berbicara berdua dengan Chris. Kali mulai menyinggung kemampuan Chris melihat masa depan. Namun Chris berpura-pura tidak mengerti dan mengatakan bahwa semua itu hanyalah bagian dari pertunjukan sulapnya. Kali tidak menyerah dan langsung menjelaskan tujuan kedatangannya. Ia menceritakan tentang bom nuklir yang dicuri teroris dan meminta Chris membantu FBI menemukannya. Kali mencoba membangkitkan rasa tanggung jawab dan patriotisme Chris. Namun Chris menolak dengan tegas. Ia tidak ingin pemerintah mengetahui kemampuan yang dimilikinya. Karena bujukannya gagal, Kali mulai mengancam Chris. Ia mengingatkan bahwa Chris telah mencuri mobil dan melakukan berbagai pelanggaran hukum lainnya. Kali menawarkan sebuah kesepakatan, tetapi Chris tetap bersikeras menolak. Saat itu juga sejumlah agen FBI bersenjata menerobos masuk dan langsung mengepung Chris. Namun tiba-tiba, waktu seolah berputar kembali. Ternyata semua yang baru saja terjadi hanyalah salah satu kemungkinan masa depan yang telah dilihat Chris. Setelah mengetahui apa yang akan terjadi, Chris segera keluar melalui pintu belakang. Beberapa saat kemudian, Kali benar-benar masuk ke ruang biliar. Namun yang ia temukan hanya Eorf yang sedang bermain sendirian. Kali pun menyadari bahwa ia terlambat hanya beberapa detik. Chris kembali berhasil lolos dari kejaran FBI. He's gone, right? Sementara itu Roybal berjalan menuju mobilnya di area parkir. Tiba-tiba ia dihentikan oleh sepasang pria dan wanita misterius. Mereka mengaku sebagai petugas komisi perjudian dan mulai menanyakan tentang Chris Johnson. Roybal mengaku tidak mengetahui apapun. Tanpa ragu keduanya langsung menembak kedua lutut Roy hingga ia terjatuh. Mereka kemudian menempelkan pisau ke lehernya dan mengancam akan membunuhnya jika tidak mengatakan semua yang ia ketahui tentang pria yang bisa melihat masa depan itu. Mereka sadar bahwa seseorang dengan kemampuan seperti Chris bisa menggagalkan rencana mereka. Menahan rasa sakit, Roybal akhirnya membocorkan semua informasi yang ia miliki. Di sisi lain, Chris kembali duduk di restoran pinggir jalan yang sama. Ia menyeruput minumannya sambil terus melihat jam tangan. Kali ini ia yakin waktu yang ditunggunya sudah tepat. Tak lama kemudian pintu restoran terbuka dan wanita yang selama ini muncul dalam penglihatannya akhirnya datang. Chris terpaku saat melihatnya berjalan masuk dan duduk di sebuah meja. Ia pun menghampiri wanita itu dan meminta izin untuk duduk bersama. Namun wanita tersebut menolaknya dengan dingin. Chris menggunakan kemampuannya untuk melihat berbagai kemungkinan masa depan. Ia mencoba berkali-kali mencari cara terbaik untuk memulai percakapan dengan wanita itu. Berkali-kali pula waktu seolah berputar kembali saat Chris mencoba pendekatan yang berbeda. Namun semuanya gagal. Wanita itu sama sekali tidak tertarik untuk mengobrol dengannya. Tak lama kemudian seorang pria berjas putih masuk ke restoran. Pria itu memanggil wanita tersebut dengan nama Liz, lalu duduk di mejanya. Ternyata ia adalah mantan pacar Liz yang bernama Kindal. Kindal memohon agar diberi kesempatan kedua, tetapi Liz menolaknya. Kindal mulai emosi dan menarik lengan Liz dengan kasar. Chris pun turun tangan. Kindal mencoba memukul Chris, tetapi Chris dengan mudah menghindari setiap pukulan karena sudah melihatnya beberapa detik sebelumnya. Di sela-sela itu, Chris memperkenalkan dirinya kepada Liz sambil menunjukkan trik sulap sederhana menggunakan sebuah koin. Namun Liz tetap tidak terkesan. Chris kembali melihat kemungkinan masa depan lainnya. Waktu kembali berputar dan kejadian yang sama terulang. Kali ini, Chris sengaja membiarkan pukulan Kindal mengenainya hingga wajahnya terpukul. Ternyata cara itu berhasil. Liz segera mengusir mantan pacarnya dan membantu Chris berdiri. Ia lalu mengundang Chris duduk di mejanya. Chris mengatakan bahwa mobilnya telah dicuri dan ia harus pergi ke kawasan reservasi Indian. Kebetulan Liz juga sedang menuju ke sana karena ia mengajar di sekolah setempat. Liz akhirnya bersedia mengantarnya. Keduanya pun berangkat bersama menggunakan mobil Liz. Selama perjalanan yang melewati pemandangan indah Grand Canyon, Chris mencoba mengobrol dan menganggap pertemuan mereka sebagai sebuah takdir. Namun Liz tidak merasakan hal yang sama dan tetap bersikap hati-hati menjaga jarak. Sementara itu Kali dan rekannya, Kavanaugh, menginterogasi para pegawai restoran. Seorang pelayan memberitahu mereka kemana Chris dan Liz pergi. Tak lama kemudian Kavanaugh mengabarkan bahwa Roybal ditemukan tewas dengan leher tergorok. Saat itulah Kali menyadari bahwa para teroris juga sedang memburu Chris. Mereka ingin membunuhnya sebelum ia sempat menggagalkan rencana mereka. Di tempat lain diperlihatkan sebuah pelabuhan tempat sekelompok orang memindahkan kontainer yang berisi perangkat nuklir. Merekalah orang-orang yang telah membunuh Roybal demi menemukan Chris. Sementara itu, Chris dan Liz tiba di sebuah permukiman suku Indian. Liz datang untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada salah satu muridnya. Chris pun ikut menghibur anak itu dengan memperlihatkan sebuah trik sulap, mengubah batu menjadi seekor kadal kecil. Anak itu sangat gembira. Dan sejak saat itu Liz mulai merasa lebih nyaman dengan Chris. Malam harinya mereka melanjutkan perjalanan di tengah hujan deras. Liz tertidur sambil menyandarkan kepalanya di bahu Chris. Namun di depan, jalan telah ditutup karena hujan deras menyebabkan sebagian jalan amblas. Mereka pun terpaksa berbalik dan menginap di motel terdekat. Di saat yang sama FBI berhasil melacak mobil Liz melalui kamera lalu lintas.
Kalie segera memerintahkan Kavanaugh menuju lokasi karena mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk menangkap Chris. Chris dan Liz kemudian check-in di sebuah motel bernama The Cliffhanger. Sayangnya hanya ada satu tempat tidur di kamar mereka. Sebagai seorang pria, Chris memutuskan tidur di dalam mobil. Liz tidak menolak keputusan itu, tetapi tampak menghela napas panjang. Ia kesulitan tidur, lalu bangkit dari tempat tidur dan menatap keluar melalui jendela. Keesokan paginya Kavanaugh melaporkan kepada Kalie bahwa mereka telah mengetahui lokasi pasti Chris. Kalie pun mulai menyusun rencana untuk menangkapnya. Di saat yang sama, markas FBI mengadakan rapat darurat. Direktur Wisdom mengumumkan status siaga nuklir tingkat tertinggi. Ia memarahi bawahannya karena hingga saat ini belum ada petunjuk maupun tersangka yang berhasil ditemukan. Situasinya semakin kritis karena para teroris bisa meledakkan bom kapan saja. Kalie kemudian meminta izin untuk mengerahkan tim khusus guna menangkap Chris Johnson. Ia yakin hanya Chris yang mampu membantu menemukan bom tersebut. Direktur akhirnya menyetujui usul itu, dan FBI langsung mengerahkan seluruh personelnya. Namun tanpa mereka sadari, para teroris sedang memantau setiap pergerakan FBI. Pemimpin mereka, Smith, memutuskan membuntuti tim Kalie. Ia berencana membunuh Chris lebih dulu jika FBI berhasil menemukannya. Keesokan paginya Chris kembali menunjukkan sebuah trik sulap kepada Liz. Ia mengubah bunga kertas menjadi mawar sungguhan, lalu memberikannya kepada Liz. Sikap romantis itu akhirnya meluluhkan hati Liz. Ia pun mengizinkan Chris menciumnya. Setelah itu mereka menghabiskan waktu bersama di dalam kamar. Sementara itu FBI sedang menyusun rencana penangkapan Chris. Kalie menyadari bahwa menangkap Chris dengan cara biasa mustahil dilakukan. Chris selalu bisa melihat tindakan mereka sekitar 2 menit lebih awal dan lolos setiap saat. Karena itu mereka memutuskan memanfaatkan Liz. Saat Liz pergi berbelanja, Kalie menghentikannya dan menunjukkan identitas FBI. Kalie kemudian memperlihatkan rekaman CCTV kasino yang menunjukkan Chris sedang memegang pistol. Ia meyakinkan Liz bahwa Chris adalah buronan berbahaya yang hanya memanfaatkannya untuk bersembunyi dari FBI. Kalie lalu memberi Liz sebuah pil tidur. Ia meminta Liz memasukkannya ke dalam minuman Chris tepat 2 menit setelah Chris keluar dari kamar mandi. Dengan begitu Chris tidak akan sempat melihat bahaya yang akan datang. Meski ragu, Liz akhirnya menyetujui rencana tersebut karena percaya ia sedang melakukan hal yang benar. Setelah kembali ke motel, Liz menyuruh Chris mandi. Di luar para agen FBI telah mengambil posisi dan terus memperhatikan jam mereka, menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Namun tanpa mereka sadari, ada pihak lain yang juga sedang mengawasi tempat itu. Di atas sebuah bukit para teroris mengawasi pintu masuk motel melalui bidikan senapan sniper. Sang penembak menerima perintah untuk membunuh Chris begitu ada kesempatan. Sementara itu Liz menyiapkan segelas air dan memasukkan pil tidur ke dalamnya. Tak lama kemudian Chris keluar dari kamar mandi. Liz hendak memberikan gelas itu kepadanya. Namun pada detik terakhir, ia tidak sanggup melakukannya. Liz menghentikan Chris dan menceritakan seluruh rencana FBI untuk menangkapnya. Ia tidak tega mengkhianati pria yang benar-benar mulai ia sukai. Chris sama sekali tidak terkejut. Ia mengaku sudah melihat kemungkinan masa depan itu sebelumnya. Chris berterima kasih atas kejujuran Liz, lalu akhirnya mengungkapkan kemampuan yang selama ini ia sembunyikan. Untuk membuktikannya, ia menyalakan televisi dan mengucapkan setiap kalimat pembawa acara beberapa detik sebelum kalimat itu benar-benar diucapkan. Liz dibuat sangat terkejut dan akhirnya percaya bahwa Chris memang bisa melihat masa depan. Setelah itu, Chris memberikan secari kertas berisi petunjuk kepada Liz. Ia mengatakan bahwa dirinya harus pergi sekarang, tetapi akan kembali menemui Liz jika ia bersedia menunggunya. Chris juga memberikan uang sebesar $10.000, mencium Liz, lalu meninggalkan kamar motel. Kalie menyadari bahwa rencana mereka telah gagal. Ia melihat Chris melompat dari lantai 2 motel langsung ke arah jurang. Kalie segera memerintahkan timnya untuk mencegat Chris. Sementara itu, Liz mengikuti semua petunjuk yang diberikan Chris. Ia menyalakan mobil, mengganjal pedal gas dengan sebuah batu bata, lalu mengarahkannya menuruni lereng. Mobil itu melaju kencang dan menghantam dekorasi motel yang terbuat dari batang-batang kayu besar. Di saat yang sama Chris berlari menuruni lereng. Seorang penembak jitu dari pihak teroris melepaskan tembakan. Namun Chris dengan mudah menghindarinya karena telah melihat arah datangnya peluru lebih dulu. Tak lama kemudian mobil Liz yang telah menabrak dekorasi mulai menggelinding dari atas. Batang-batang kayu raksasa ikut berjatuhan ke bawah. Chris berhasil menghindari mobil maupun kayu-kayu yang berjatuhan itu. Sesampainya di bawah, Kalie sudah menunggunya sambil mengarahkan pistol. Namun pada saat itu juga, batang-batang kayu besar mulai meluncur ke arah mereka. Kalie terpaku karena sadar dirinya akan tertimpa. Chris langsung menarik tangan Kalie dan mengarahkannya ke titik yang aman. Keduanya melompat tepat waktu, sementara batang-batang kayu itu melintas di samping mereka. Tanpa disangka, Chris justru menyelamatkan nyawa Kalie. Sebagai balasannya, FBI tetap menangkap Chris, memborgolnya lalu membawanya pergi. Pada saat yang sama para teroris menculik Liz. Mereka menyadari bahwa Liz adalah orang yang sangat penting bagi Chris, sehingga memutuskan menjadikannya sebagai umpan. Di adegan berikutnya Chris terlihat duduk terikat di sebuah kursi di markas FBI. Kelopak matanya dijepit dengan alat khusus agar ia tidak bisa berkedip atau memejamkan mata. Kalie kemudian menyalakan siaran berita secara langsung di televisi.
Tujuannya agar Chris dapat melihat laporan berita dari masa depan dan mengetahui kapan serta di mana serangan teroris akan terjadi. Seketika Chris terbawa ke dalam penglihatan masa depan. Dalam siaran itu, ia melihat pemandangan yang mengerikan. Liz duduk di kursi roda, di atas atap sebuah gedung dengan tubuh dipasangi bahan peledak. Beberapa saat kemudian bom itu meledak dan menewaskan Liz. Chris berteriak histeris sebelum akhirnya kembali ke masa kini. Ia langsung menolak membantu FBI dengan cara seperti itu. Kalie tidak mengerti alasan penolakannya. Chris hanya menuntut agar dirinya segera dibebaskan. Setelah itu ia dipindahkan ke sebuah sel tahanan. Di sana Chris meminta sebatang rokok kepada penjaga. Diam-diam ia menggunakan kemampuannya untuk melihat puluhan kemungkinan pelarian hingga akhirnya menemukan rencana kabur yang sempurna. Pada saat yang tepat, Chris melumpuhkan penjaga, lalu berhasil keluar dari sel tahanan. Berkat kemampuannya melihat masa depan, ia dengan mudah menghindari para agen FBI di dalam gedung dan berhasil melarikan diri ke jalanan Los Angeles. Chris bergegas untuk menyelamatkan Liz, sementara tim FBI terus mengejarnya. Ia kemudian naik ke atap sebuah gedung parkir bertingkat, tepat seperti yang telah ia lihat dalam penglihatannya. Tak lama kemudian, Kalie menghampirinya. Kali ini kemampuan Chris berkembang hingga ia mampu melihat masa depan sekitar 2 jam ke depan, jauh lebih lama dari biasanya. Dari penglihatan itu, ia menyadari bahwa semua ini hanyalah jebakan yang disiapkan para teroris. Chris pun menawarkan sebuah kesepakatan kepada Kalie. Ia bersedia membantu menemukan bom nuklir, asalkan FBI lebih dulu menyelamatkan Liz. Karena tidak memiliki pilihan lain, Kalie akhirnya menyetujui syarat tersebut. Setelah itu, Chris sengaja berdiri di atap dalam posisi terbuka. Di gedung seberang, seorang penembak jitu teroris langsung mengarahkannya dalam bidikan. Tembakan pun dilepaskan. Chris berpura-pura tertembak lalu menjatuhkan diri. Tim FBI yang telah mengetahui posisi penembak langsung membalas tembakan hingga sniper tersebut berhasil dilumpuhkan. Chris kemudian bangkit tanpa luka sedikit pun. Ia kembali melihat lebih jauh ke masa depan dan berhasil mengetahui nomor plat mobil van yang akan digunakan untuk membawa Liz. Sementara itu, para teroris memasukkan Liz yang tubuhnya telah dipasangi bahan peledak ke dalam sebuah van. Mereka membawanya ke pelabuhan untuk dijadikan umpan bagi Chris. Di sisi lain, Chris memimpin pengarahan bersama tim FBI. Ia sendiri yang menyusun strategi operasi, menentukan lokasi dan waktu yang tepat untuk bergerak berdasarkan penglihatannya. Operasi pun dimulai. Van para teroris berhasil dihentikan di lokasi yang telah diprediksi Chris. Para teroris langsung berusaha melarikan diri. Atas instruksi Chris, Kalie menembak dengan tepat ke arah drum bahan bakar di dekat van. Ledakan itu membuat van terbalik. Liz berhasil keluar dari kendaraan dan bersembunyi di antara dermaga pelabuhan. Tim FBI yang dipimpin Chris segera bergerak untuk menyelamatkannya. Namun para teroris lebih dulu menemukan Liz. Mereka menangkapnya dan menjadikannya sebagai tameng. Sambil menyandera Liz, para teroris berusaha melarikan diri. Chris bersama tim FBI terus mengejar mereka hingga ke atas sebuah kapal tanker raksasa. Berkat kemampuannya melihat masa depan, Chris mengetahui lokasi jebakan bom yang telah dipasang para teroris. Ia kemudian memandu tim FBI melewati jalur yang aman sehingga mereka berhasil menghindari beberapa ledakan. Lalu sesuatu yang luar biasa terjadi. Chris seolah-olah menggandakan dirinya. Ia menjalani puluhan kemungkinan masa depan secara bersamaan, menjelajahi setiap sudut kapal tanker untuk mencari Liz. Akibatnya ia kelihatan berada di banyak tempat sekaligus seakan ada beberapa Chris yang berlari di seluruh kapal. Dari semua kemungkinan itu, akhirnya Chris menemukan lokasi Liz. Sementara itu, tim FBI terlibat baku tembak dengan para teroris dan berhasil melumpuhkan beberapa di antaranya. Namun salah satu agen FBI gugur, korban tersebut adalah Kavanaugh. Chris kemudian memimpin tim menuju ruang kargo kapal tanker. Di sana mereka menemukan pemimpin teroris, Smith, yang menyandera Liz sambil menodongkan pistol ke arah mereka. Smith mengancam akan membunuh Liz jika ada yang mendekat. Chris kembali melihat puluhan kemungkinan masa depan. Hampir di setiap kemungkinan, selalu ada seseorang yang tewas. Hingga akhirnya ia menemukan satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan semuanya. Chris langsung berlari menerjang Smith. Smith melepaskan tembakan bertubi-tubi. Namun Chris menghindari peluru pertama, lalu peluru kedua hingga peluru ketiga. Ia bergerak seolah sedang menari di antara lintasan peluru karena sudah mengetahui arah setiap tembakan sebelumnya. Tepat di saat yang paling pas, Kalie melepaskan tembakan. Pelurunya mengenai kepala Smith hingga ia tewas seketika. Liz akhirnya berhasil diselamatkan. Chris langsung memeluk Liz dengan lega. Namun semua itu ternyata belum berakhir. Bom nuklir yang mereka cari, ternyata tidak berada di pelabuhan. Kalie pun menyadari bahwa bom tersebut berada di lokasi lain. Ia segera membawa Chris ke sebuah seismograf, alat yang diharapkan dapat membantu memprediksi lokasi ledakan. Chris menatap alat itu sambil mencoba melihat masa depan. Wajahnya langsung pucat. Ia sadar telah melakukan kesalahan besar. Semua yang terjadi sebelumnya hanyalah jebakan. Para teroris sengaja mengulur waktu agar rencana mereka berjalan tanpa gangguan. Tepat saat itu, ledakan dahsyat mengguncang pusat kota Los Angeles. Awan jamur akibat ledakan nuklir menjulang tinggi ke langit. Gelombang kejutnya menyapu apapun yang berada di sekitarnya. Jutaan orang tewas dalam sekejap. Chris dan Liz hanya bisa menyaksikan bencana mengerikan itu dengan penuh kepanikan. Beberapa saat kemudian, gelombang ledakan mencapai mereka. Layar dipenuhi cahaya putih.
The end. Chris membuka matanya. Ia ternyata masih berada di kamar Cliffhanger Motel, sementara Liz tertidur dengan tenang di dadanya. Di luar jendela hari sudah pagi. Ledakan nuklir beserta semua kejadian sebelumnya ternyata hanyalah salah satu kemungkinan masa depan yang telah dilihat Chris. Ia berhasil melihat jauh ke depan dan menyadari bahwa bencana itu akan benar-benar terjadi jika ia tidak membantu FBI. Chris kemudian mengambil handphone dan menghubungi Callie. Ia bersedia bekerja sama, tetapi dengan satu syarat. Liz tidak boleh lagi dilibatkan dalam semua ini. Callie pun berjanji akan menjamin keselamatan Liz. Setelah itu, Chris membangunkan Liz dan mengatakan bahwa ia harus pergi untuk menyelesaikan urusan penting. Namun ia berjanji akan kembali. Chris meminta Liz untuk menunggunya, lalu menciumnya sebelum meninggalkan kamar motel. Ia duduk di teras motel sambil memikirkan langkah berikutnya. Tak lama kemudian, sebuah SUV hitam berhenti di depannya. Callie turun dari mobil, sementara Chris langsung masuk ke dalamnya. Keduanya pun berangkat bersama untuk mencegah kehancuran Los Angeles. Film pun berakhir. Chris akhirnya menyadari bahwa kemampuannya bukanlah sekadar anugerah untuk kepentingan pribadi. Semakin besar kekuatan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikulnya. Ia memiliki kemampuan untuk mengubah masa depan dan menyelamatkan jutaan nyawa. Kini Chris mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ia telah melihat lebih jauh daripada sebelumnya menyaksikan bencana yang akan terjadi. Namun ia juga telah menemukan cara untuk mencegahnya.